Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera ingin mempersembahkan video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah batas wilayah dengan tema Flag Information Region. Kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama itu ada saya, Afifah Azahra dengan NIM 118230019, ada Tatang Iswanto dengan NIM 118230045, dan kemudian ada Adrian Syah Pratama Putra dengan NIM 118230069. Adapun pokok bahasan yang kami bawakan antara lain yaitu ada ruang udara, FIR atau Flag Information Region, kemudian ada FIR Indonesia, ada FIR yang akan diakuisisi kembali Indonesia, kemudian ada kesepakatan Indonesia dengan Singapura dalam pengelolaan Singapura, dan yang terakhir adalah isu FIR Selandia Baru atau New Zealand yang disewa oleh Singapura. Untuk pokok bahasan pertama akan disampaikan oleh Adrian Syah Pratama Putra. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pertama terkait ruang udara. Bisa kita lihat dalam Indonesia Journal of International Law karangan Heri P. Haryono menjelaskan bahwa belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah udara Republik Indonesia secara khusus atau eksplisit. Namun bisa kita lihat dalam Undang-Undang Perairan Nomor 6 Tahun 1966 terdapat pasal yang menyebutkan tentang ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman yang mana negara Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, yaitu pasal 4 yang berbunyi. Kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, yang mana termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Next. Nah, yang berikutnya FIR atau Flight Information Region. Nah, Flight Information Region atau FIR sendiri merupakan ruang udara yang mana terdapat Flight Information Service atau FIS dan Alerting Service. FIS dan Alerting Service ini pada dasarnya merupakan pelayanan yang diberikan oleh Air Traffic Service yang bertujuan untuk memberikan layanan terkait lalu lintas di udara. Pada dasarnya, ATS yang terdapat dalam FIR itu murni bertujuan untuk memaksimalkan dan memastikan keselamatan lalu lintas penerbangan pada suatu cakupan ruang udara. Next. Nah, berikutnya FIR yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan suplemen Aeronautical Information Publication dan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor 25 tanggal 14 April 2005, ruang udara Indonesia dibagi menjadi 2 yang terhitung mulai tanggal 12 Mei 2005, yaitu yang pertama FIR Jakarta, yang kedua FIR Ujung Padang. Oke, saya pertama akan membahas tentang FIR Jakarta. Nah, FIR Jakarta Air Traffic Service Center atau JATSC berada di bagian barat yang terpusat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang bertugas untuk melayani penerbangan baik yang berasal dari penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Yang kedua, FIR Ujung Padang. FIR Ujung Padang itu sendiri berada di Makassar, yang mana berada di bagian timur yang berpusat di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan fungsi dari FIR itu sendiri, yang meliputi Flight Information Service atau Alerting Service yang berada di sekitar wilayah Indonesia bagian timur. Baik, next. Selanjutnya akan dibahas oleh Tatang Iswanto. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari FIR Indonesia. Nah, negara Indonesia ini juga mengelola wilayah udara negara lain seperti Christmas Island, Timor Leste, dan Auckland Island. Nah, pada Pulau Christmas Island ini merupakan bagian dari wilayah Australia, sedangkan FIR Timor Leste secara keseluruhannya masih dikelola oleh Indonesia. Sedangkan Pulau Auckland juga yang berada di wilayah Pasifik
milik Amerika Serikat, yang FIR-nya juga masih dikelola oleh Indonesia melalui ATC Ujung Padang. Selanjutnya yaitu FIR yang akan diakuisisi kembali oleh Indonesia. Pada bagian barat Indonesia, seperti Sarawak, Tanjung Pinang, Semenanjung Malaka, Natuna, dan Kepulauan Riau, dalam mengelola zona identifikasi penerbangan yang dikuasai oleh Air Traffic Control atau ATC Singapura, yaitu sekitar 100 mil laut atau sekitar 1.825 km. Nah, upaya mengambil alih FIR Singapura telah dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1991 dengan mengajukan pengembalian alihan FIR tersebut ke Indonesia. Namun perlu adanya persetujuan dari ICAO. Pada tahun 1993 juga, Indonesia kembali mengajukan pengembalian alihan FIR dalam pertemuan navigasi udara regional di Bangkok yang diselenggarakan oleh ICAO. Namun mengalami kegagalan dikarenakan Indonesia kalah dalam melobi untuk pengembalian FIR tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2012, bulan Januari, Indonesia melakukan lagi pertemuan antara Indonesia dengan Singapura yang dilakukan di Bali untuk menghasilkan agar pengembalian FIR yang dikelola oleh sektor wilayah udara mencakup Natuna dan Batam akan dikembalikan ke Indonesia. Namun pada hasil laporan kunjungan kerja Panitia Kerja Komisi 5 DPR Republik Indonesia ke Bandara Hang Nadim Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 1-2 April 2015 menemukan adanya koordinasi navigasi atau lalu lintas penerbangan antara Indonesia dan Singapura di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang dikelola oleh FIR Singapura sejak tahun 1995, dan Singapura juga akan mengembalikan pengelolaan FIR Singapura ke Indonesia yang memerlukan persetujuan dari ICAO. Namun hal ini pula masih terjadi kendala dikarenakan negara Malaysia ini merupakan dewan dari ICAO, sedangkan Indonesia merupakan dari anggota biasa dari ICAO ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afifah Azhara. Setelah pemerintah Indonesia melakukan usaha untuk mengambil alihan FIR yang ada di daerah Kepulauan Riau, akhirnya terdapat kesepakatan Indonesia dengan Singapura dalam pengelolaan Singapura, yaitu negosiasi antara Singapura dengan Indonesia mulai menemukan titik kesepakatan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Singapura dan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, yaitu Lee Hsien Loong pada tanggal 8 Oktober 2019. Masing-masing kepala negara memberikan joint press statement. Kemudian terdapat pokok bahasan, yaitu mengenai isu FIR Selandia Baru atau New Zealand yang disewa oleh Singapura. Singapura kesulitan dalam ruang udara bagi pesawat tempurnya, terlebih semenjak pengambilan FIR Kepulauan Riau. Dilansir oleh Newsroom pada tanggal 14 Juni 2019, pemerintah Selandia Baru sedang mempertimbangkan untuk penolakan rencana Singapura yang diusulkan oleh Menhan Selandia Baru Ron Mark pada Desember 2018 dengan menolak tegas untuk pembangunan pangkalan udara Angkatan Udara Singapura di Ohakea. Adapun alasan penolakan pendirian pangkalan udara oleh Singapura di Selandia Baru antara lain yaitu adanya potensi pencemaran udara, adanya potensi pencemaran air dan limbah B3 akibat adanya tumpahan bahan bakar dan amunisi, dan yang terakhir adanya polusi suara karena pangkalan udara direncanakan didirikan di dekat pemukiman warga dan sekolah. Nah, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam melakukan diskusi untuk pembuatan pokok-pokok bahasan yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.